Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Bojonegoro tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan Siap Spensadbu online, yaitu sosialisasi dan informasi awal pembelajaran SMP Negeri 1 Bojonegoro secara online tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, tak lupa saya ucapkan selamat bagi anak-anak yang telah menjadi keluarga besar SMP Negeri 1 Bojonegoro. Sebelum saya memaparkan program kurikulum SMP 1 Bojonegoro tahun pelajaran 2020-2021, maka saya perkenalkan. Nama saya Bapak Minarji. Saya ditugaskan di SMP Negeri 1 Bojonegoro sejak 22 tahun yang lalu sebagai guru mata pelajaran matematika. Dan kebetulan pada tahun pelajaran 2020-2021 saya mendapat tugas tambahan sebagai wakil di bidang kurikulum. Perlu diketahui anak-anakku semuanya bahwasanya program kurikulum ini kami buat berdasarkan petunjuk dari Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Anak-anakku, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini yang diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Adapun pola pembelajaran pendidikan dasar di tahun ajaran 2020-2021, mau tidak mau anak-anak, maka proses pembelajaran akan dimulai pada Juli 2020. Dikarenakan Kabupaten Bojonegoro termasuk zona oranye mendekati merah, maka mohon maaf anak-anak, dengan terpaksa anak-anak harus belajar dari rumah. Oleh karena itu anak-anak, bahwasanya program dan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bojonegoro yaitu dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kehadiran tatap muka baik siswa dan atau orang tua. Selama ini pengalaman 3 bulan yang lalu anak-anak bahwasanya katanya banyak keluhan bahwa pembelajaran online itu sangat monoton. Terkesan guru hanya memberikan tugas tanpa memberikan materi. Untuk itu, guna menindaklanjuti kesan tersebut, maka SMP Negeri 1 Bojonegoro akan berusaha meningkatkan SDM dari Bapak dan Ibu guru dengan cara menyelenggarakan workshop yang bekerjasama dengan institusi yang terkenal yaitu Institut Teknologi Surabaya.
anak-anakku yang saya banggakan, sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bojonegoro tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya pembelajaran adalah dengan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang mana di sini guru harus menyampaikan materi, kemudian baru memberi tugas dan dilanjutkan dengan penilaian. Semuanya ini berbasis aplikasi. Yang kedua, materi bisa dalam bentuk format PowerPoint, bisa gambar, bisa Word, PDF, MP3, dan bahkan dalam bentuk video. Penugasan nanti bisa dalam bentuk Google Formulir, WhatsApp, bisa lewat website sekolah, dan lain-lain. Kemudian jika nanti dimungkinkan diadakan kegiatan interaktif, maka bisa menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kemudian jika proses-proses pembelajaran sudah dilalui dan penugasan sudah dilaksanakan, maka tak lupa juga akan mengadakan penilaian hasil belajar. Adapun pelaksanaan dari penilaian hasil belajar semuanya adalah secara online dengan menggunakan aplikasi yang ketananya bekerja sama dengan ITS. Tujuannya anak-anak hasil dari penilaian ini akan terekam dan terekam dengan baik di database dari masing-masing Bapak Ibu guru. Untuk struktur kurikulum yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut. Jika situasi normal, maka dalam 1 minggu, maka anak-anak akan mendapatkan pembelajaran yang terdiri dari 11 mata pelajaran dan jumlah tatap mukanya sebanyak 40 jam pelajaran. Saya ulangi, jika itu posisi normal. Karena sekarang kita sedang dalam posisi new normal, maka pembelajarannya nanti dengan pembelajaran jarak jauh dan hanya dialokasikan dalam 1 minggu 24 jam pelajaran. Kemudian sisanya 16 jam pelajaran nanti dapat digunakan dalam bentuk penugasan terstruktur atau kegiatan mandiri tidak terstruktur. Karena dalam 1 minggu terdiri dari 6 hari, maka jadwal pembelajaran direncanakan sebagai berikut. Dalam 1 hari akan diberikan pembelajaran jarak jauh sebanyak 4 jam pelajaran dan alokasi waktu tiap jam pelajaran hanya 30 menit. Hal ini kita lakukan karena dalam situasi new normal maka akan timbul masalah-masalah baru, antara lain untuk kebutuhan paket kuota. Dengan kami buat 1 hari 4 jam pelajaran yang hanya butuh waktu 120 menit, maka diharapkan anak-anak nanti bisa memanage kebutuhan dari kuota paket data untuk tidak dilakukan hal-hal lain selain dalam proses pembelajaran. Perlu diketahui oleh anak-anakku semuanya bahwasanya standar kompetensi lulusan di SMP Negeri 1 Bojonegoro meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu sikap. Diharapkan bahwa lulusan SMP Negeri 1 Bojonegoro nanti memiliki perilaku yang mencerminkan sikap,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur dan peduli, bertanggung jawab, menjadi siswa pembelajar sejati sepanjang hayat dan sehat jasmani dan rohani. Ini kami berikan agar anak-anak nanti bisa berkembang sesuai dengan lingkungan di masing-masing keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kedua, pengetahuan. Anak-anak lulusan SMP Negeri 1 Bojonegoro diharapkan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik dasar berkenaan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, dan yang keempat budaya, sehingga diharapkan nanti anak-anak mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Ketiga, anak-anak lulusan SMP Negeri 1 Bojonegoro diharapkan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak yang meliputi kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dengan melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber-sumber lain secara mandiri. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk menentukan kompetensi lulusan, maka ditentukan parameter tertentu. Adapun parameternya adalah kriteria ketuntasan minimal, yang mana KKM ini berdasarkan 3 aspek, antara lain kompleksitas, intake, dan daya dukung. Pada tahun pelajaran 2020-2021, maka SMP Negeri 1 menggunakan KKM tunggal, yaitu semua mata pelajaran KKM-nya adalah 75. Perhatikan tabel berikut. Jika anak mendapat kategori amat baik, maka predikatnya A dengan rentang nilai minimal 91, maksimal 100. Dilanjutkan baik, cukup, dan kurang. Dapat diperhatikan dengan baik tabel tersebut. Adapun kegunaan KKM antara lain anak-anakku untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Adapun kriteria kenaikan kelas SMP Negeri 1 Bojonegoro tahun pelajaran 2020-2021 meliputi 6 hal. Yang pertama, anak-anak harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Artinya, jika semester 1 anak-anak ikut pelajaran di tahun 2020-2021, maka di semester 2 harus ikut di tahun pelajaran yang sama. Yang kedua, deskripsi sikap untuk setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya adalah baik atau B. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di SMP Negeri 1 Bojonegoro. Keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan
dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM atau dikatakan belum tuntas. Ketuntasan belajar pada kenaikan kelas nanti adalah ketuntasan belajar dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya, mungkin jika anak-anak mendapat nilai di mata pelajaran A nilai semester 1 72, maka supaya anak-anak dikatakan tuntas, di semester 2 minimal harus mendapatkan nilai 78. Sehingga 72 ditambah 78 dibagi 2, maka rata-ratanya adalah 75. Kelima, ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 5% dari jumlah hari efektif. Artinya anak-anak, suatu misal hari efektif itu maksimalnya 300 hari, maka 5%-nya adalah kurang lebih 6 hari. Sehingga anak-anak nanti jika tidak masuk tanpa keterangan lebih dari 6 hari, maka bisa tidak naik kelas. Untuk itu, jika nanti ada sesuatu hal yang mengakibatkan anak-anak tidak bisa masuk sekolah, maka harus ada surat izin dari orang tua dan diantarkan ke sekolah oleh orang tua. Jangan sampai diantar oleh ojek online. Yang keenam, berdasarkan hasil rapat pleno tentang kenaikan kelas oleh Dewan Guru. Maksudnya, yang menentukan kenaikan kelas itu bukanlah kepala sekolah, bukanlah guru A, guru B, atau guru Z, melainkan berdasarkan rapat pleno Dewan Guru. Sehingga jika nanti ada anak sudah diputuskan tidak naik, maka kepala sekolah tidak bisa merubahnya. Guru A, guru B, bahkan guru Z juga tidak bisa merubahnya. Silakan anak-anak memperhatikan contoh-contoh kasus. Yang pertama, ada anak tidak tuntas 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Sikapnya baik, maka anak tersebut dinyatakan naik kelas. Contoh selanjutnya, ada anak tidak tuntas di 3 mapel, yaitu PKN, matematika, dan prakarya. Walaupun sikap anak tersebut baik, maka dengan terpaksa anak tersebut tidak naik kelas. Karena untuk naik kelas minimal hanya boleh yang tidak tuntas 2 mata pelajaran. Sehingga kalau lebih dari 2 mata pelajaran, maka dengan terpaksa dinyatakan tidak naik. Berikutnya ada contoh lain yang mana anak tersebut tidak tuntas sebanyak 4, tetapi hanya di 2 mapel. Karena sikapnya tidak ada yang C, maka anak tersebut tetap naik kelas. Berikutnya anak-anak, ini adalah satu contoh yang sangat ekstrim sekali. Bahwasanya ada anak tidak tuntas hanya 1 saja di 1 mapel. Tetapi anak tersebut terpaksa tidak naik kelas dikarenakan nilai sikapnya ada yang C. Menurut kriteria ketuntasan, menurut kriteria kenaikan, maka nilai sikap minimal harus baik. Untuk itu, dari beberapa contoh itu anak-anak, supaya menjadi pengalaman tersendiri bagi anak-anak yang di kemudian hari mudah-mudahan tidak ada anak yang
tidak naik kelas. Amin, amin, ya robbal alamin. Terakhir anak-anakku, ini ada kata-kata bijak yang saya petik dari proklamator kita, yaitu Bung Hatta, bahwasanya kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap atau terampil dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun anak-anakku, tidak jujur itu sulit diperbaiki. Kiranya sampai di sini program kurikulum SMP 1 Bojonegoro anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, dan akhirul salam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi.